Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan, nikah pasca hamil itu apakah merupakan bentuk taubat? Jadi kisahnya sepasang muda-mudi berpacaran lalu melakukan perzinaan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu terulang kembali, maka kedua insan tersebut dinikahkan. Bukankah setiap insan ini tidak terlepas dari kesalahan dan kealpaan? Apakah dengan pernikahan tersebut sudah taubat? Apakah ada hubungannya dengan kalimat Ghafurur Rahim? Jawabannya begini, kita harus tahu bahwa dosa itu merupakan akibat dari pelanggaran hukum, baik itu pelanggaran terhadap perintah ataupun larangan, pelanggaran terhadap wajib dan haram, dan tiap pelanggaran itu ada kafarohnya, yaitu taubat. Adapun kafaroh itu macam-macam, dengan perimbang amal soleh, dengan berupa harta, dengan saum kafaratnya, juga dengan had. Atas kasus ini yang ditanyakan, dosanya itu harus dikafarati dengan had, dengan hukuman badan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldatin. Perempuan dan laki-laki yang berzina maka hendaklah kamu menjilidnya, mencambuknya masing-masing 100 kali. Quran surat An-Nur ayat 2. Juga Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadisnya, An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa haulahu isobatun min asabihi. Jadi di sekeliling Rasulullah itu ada sekelompok para sahabat. Lalu Rasulullah berkata, bay'uni, hendaklah kamu berbaiat kepadaku, ala an tusyriku billahi syai'an, bahwa kamu tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Allah, wala tasriqu, tidak akan mencuri, wala taznu, tidak berzina, wala taqtulu auladakum, tidak akan membunuh anak-anakmu, wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, menyebarkan kabar bohong di antara kamu, yang dilakukan di antara kamu, wala ta'su fi ma'rufin, dan tidak akan berbuat maksiat dalam kebaikan. Wa man waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah, maka siapa saja di antara kamu menyempurnakan baiat ini, ganjarannya ada di sisi Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an, dan siapa saja di antara kamu yang melakukan sesuatu dari hal tersebut di atas, melakukan pelanggaran, fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kafaratul lahu, kemudian dia disiksa di dunia, maka itu adalah kafaroh atau penghapus dosa baginya. Jadi kalau orang tadi dalam pertanyaan ini dia melakukan dosa yang seperti tadi, kemudian kafarohnya adalah dijilid, dicambuk, maka itu menjadi kafaroh baginya, kata Rasulullah begitu. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahullah, dan siapa yang melakukan dari hal tersebut di atas, melakukan pelanggaran, kemudian Allah menutupnya, tidak tertangkap atau tidak dihad ya, fahuwa ilallahi insya'a, maka hal itu terserah kepada Allah. Afa anhu, jika Allah mau maka dia akan dimaafkan. Wa insya'a aqabahu fabaya'nahu ala dzalika, dan jika ia menghendaki akan menyiksanya di akhirat nanti. Jadi kita bisa lihat itu dalam Tajridus Sharih 1 halaman 10, hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini sebagai suatu pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran pertanyaan tadi. Tentunya jelas bahwa perbuatan zina itu termasuk pada dosa yang kena hukum had. Tidaklah salah kalau Allah itu memang Ghafurur Rahim, namun tidak berarti kita tasahul memudah-mudahkan memaafkan diri sendiri menurut kehendak kita, dalam arti dengan dinikahkannya itu bukanlah sebagai taubat bagi mereka. Taubat itu adalah peristiwa yang tersendiri, dia harus berhenti dan harus ada minta maaf, minta ampun kepada Allah, kepada raja saja, kepada presiden saja, kepada pimpinan saja. Kalau kita membangkang, kita sudah melakukan meremehkan, merendahkan kepada yang memerintah. Bagaimana mungkin kita membangkang kepada yang menciptakan kita? Seperti itu. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah athar, ketika seorang mukmin melihat dosa-dosanya, ia seakan-akan duduk di bawah sebuah gunung, ia khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Adapun bagi orang durhaka sebaliknya, ia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, datang dan pergi saja dia melakukan dosa.
Jadi begitu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tasahul, kemudian apalagi berani mempermainkan taubat. Kata Allah, innalladzina amanu tsumma kafaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, dia beriman lalu kemudian melakukan pelanggaran, tsumma amanu tsumma kafaru, dia beriman lagi lalu kafir lagi, tsumma zdadu kufra, lalu bertambah kekafirannya, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, tidak akan diampuni. Ngeri sekali. Wala liyahdiyahum sabila, dan tidak pula Allah menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, tidak dikasih petunjuk. Bahkan naudzubillah, Allahumma ba'idna, kematiannya itu diakhirkan dengan amalan ahli neraka. Mudah-mudahan kita minta diselamatkan dari hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab.